Loh, ini kan jalan tol. Kok ada emak-emak motoran sih? Ngebut lagi. Wah, masuk dari mana ya si emak? Untung ada petugas PJR dibantu pengemudi lain ngarahin si emak supaya ke pinggir. Ya sahabat, video ini viral sejak Selasa kemarin. Belum tahu pasti sih kejadiannya di ruas tol mana, tapi yang jelas videonya menuai ragam komentar warganet. Ada yang bilang harusnya jangan dikejar karena malah bikin si emak panik. Yang ini malah bikin guyonan, seolah-olah si emak habis pamit mau belanja di luar kota. Nah, yang patut jadi sorotan juga justru yang ini nih. Si sopir yang harusnya fokus mengemudi malah ikut-ikutan ngerekam pakai HP. Waduh, harusnya nggak gitu ya sahabat. Jelas-jelas berbahaya kalau kayak gini. Pokoknya baik si emak motoran maupun si sopir yang ikut ngerekam jangan ditiru ya. Ya sahabat ya. Ya. Selamat pagi Topan. Pagi Tasya, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya ya? Baik dong, Baik semoga ya. juga sahabat RTV yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan informasi yang sudah kami siapkan di Lensa Indonesia Pagi. Betul, sudah banyak sekali informasi yang sudah kami siapkan ya sahabat. Langsung saja yuk kalau gitu kita saksikan. Ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan. Sahabat RTV, hujan deras beberapa hari terakhir dan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah mulai berangsur surut. Ya, ini di Brebes, warga Dusun Bayur sudah mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa banjir. Sementara di Semarang, pihak PT KAI mulai memperbaiki bantalan rel yang tergerus banjir di wilayah Purwodadi. Hingga Selasa malam banjir yang merendam 400 rumah di Dusun Bayur, Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah selama 2 hari sudah berangsur surut. Ketinggian air di Dusun Bayur kini hanya mencapai 10 hingga 30 cm. Karena berangsur surut, sejumlah warga Dusun Bayur mulai kembali ke rumah untuk membersihkan lumpur pasca banjir yang sempat merendam rumah mereka. Terendam ya 2 hari lah. 2 hari. Iya, 2 hari 2 malam. Terus tidur istirahat ibu gimana? Ya terganggu ngungsi gitu. di masjid. Nah sekarang sudah surut ya bu ya? Ya, alhamdulillah. Selama banjir, pemerintah Desa Bojong menyiapkan masjid dan madrasah sebagai tempat pengungsian dan memberikan bantuan makanan berupa nasi bungkus bagi warga Dusun Bayur yang terdampak banjir. Pertama yang jelas orang-orang kan pengennya di masjid yang tinggi. Kadang kalau memang banyak ada yang di madrasah, ada yang di rumah-rumah pribadi gitu. Saudara-saudaranya gitu. Gitu. Pak, terus untuk pembagian makanan ini untuk warga yang terdampak banjir gimana Pak? Ya alhamdulillah masih lancar sih. Untuk hari ini itu masih lancar. Mendapat berapa kali Pak? Berarti 3 kali Pak. 1 hari itu ya Pak. Seperti diketahui, banjir yang melanda Dusun Bayur ini disebabkan meluapnya air Sungai Pemali akibat hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, hujan yang mengguyur sejak Senin malam menyebabkan banjir bandang di Kecamatan Gubuk dan 11 kecamatan lainnya di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Banjir disebabkan meluapnya air di 3 daerah aliran sungai, yakni Sungai Lusi, Sungai Serang, dan Sungai Tuntang. Banjir diperparah dengan jebolnya tanggul sungai yang menyebabkan 32 desa terendam dan menutup akses jalan Semarang Purwodadi dan jalur lintasan rel kereta api Gubuk Karangjati. Selasa pagi, pihak PT KAI Daop 4 Semarang mulai memperbaiki bantalan rel kereta api setelah banjir mulai surut. Selama perbaikan, PT KAI harus membatalkan 2 perjalanan dan merekayasa jalur rel dengan mengalihkan 2 perjalanan kereta api lainnya dikarenakan penutupan jalur Gubuk Karangjati. Adapun skenario untuk kedua kereta api tersebut dilakukan rekayasa pola operasi, yaitu di mana kereta api tersebut
dialihkan jalurnya atau jalan memutar melalui Gambringan, Gundih, Berumbung, Semarang. Ada 2 kereta api yang dibatalkan, yaitu kereta api Kedung Sepur, pemberangkatan pagi dari stasiun Semarang Poncol, dan kereta api Ambarawa Express, rute Semarang Poncol, Semarang Tawang, Ngerombo, Cepu, Bojonegoro sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Pihak KAI Daob 4 Semarang mengimbau warga yang melakukan pembatalan perjalanan kereta api dapat melakukan klaim pengembalian uang tiket di loket stasiun maupun aplikasi PT KAI. Dari Brebes dan Semarang, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas dan Aji Pasaluka Dinata, RTV. Ya, sementara itu sahabat, puluhan warga Karawaci, Kota Tangerang, Banten ini keracunan gas yang bocor dari pabrik pengolahan es. Ya, ini bahkan belasan pegawai sebuah rumah sakit yang lokasinya tak jauh dari pabrik ikut mengalami keracunan. Gas beracun jenis amonia merebak terbawa udara ke permukiman warga di Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Sejumlah warga yang keracunan langsung dievakuasi petugas gabungan PMI, BPBD, dan Dinkes Kota Tangerang. Kebanyakan warga mengalami sesak napas, mual, pusing, dan bahkan pingsan sejak Selasa dini hari. Gas sendiri diketahui berasal dari sebuah pabrik pengolahan es di dekat permukiman yang diduga mengalami kebocoran pipa. Bahkan 14 karyawan rumah sakit Sari Asih yang berlokasi tak jauh dari pabrik ikut keracunan menghirup gas amonia yang digunakan untuk membantu proses pembekuan es itu. Kan itu kan mulai kejadiannya jam 3-an. Itu cuma kayak dirasa ya udah kayak udah kayak sakit, tapi makin kesini kayak udah mulai mual, kayak udah nggak beraturan. Yang Mbak rasakan bau atau gimana? Baunya gitu. Informasi terakhir menyebutkan ada 27 orang dilarikan ke rumah sakit, yakni 16 ke RS Sari Asih Karawaci, 4 ke RS Sari Asih Ar-Rahmah, 4 ke RS Hermina, dan 3 orang dirujuk ke RSUD Kabupaten Tangerang. Keluhannya kebanyakan sesak, muntah, bahkan ada yang pingsan. Jadi memang kita stabilkan dulu karena memang yang datang juga lumayan membludak. Akhirnya kita rujuk ke rumah sakit terdekat juga. Kemudian karena gas amoniak, jadi memang kebanyakan keracunan ya. Terus matanya perih juga. Artinya ada indikasi gangguan kesehatan yang terparah tuh apa, Mbak? Yang terparah ya itu pernafasan tadi. Sementara kepolisian setempat telah melakukan olah TKP dan membawa beberapa saksi untuk dimintai keterangannya di Polsek Karawaci. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat RTV. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-16 Partai Gerindra yang ada di Bali. Iya, dalam kesempatan itu Prabowo berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan mandiri. Kehadiran Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam puncak peringatan HUT ke-16 Partai Gerindra di Demeru Sanur disambut ribuan kader partai dan simpatisan. Dalam perjalanan menuju lokasi acara, Ketua Umum Partai Gerindra ini menjadi magnet bagi ribuan simpatisan yang sudah hadir sejak pagi. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan kontestasi politik seharusnya tidak ada dendam, namun justru saling merangkul untuk kemajuan bangsa. Seperti yang ia rasakan saat bersaing dengan Joko Widodo pada pemilihan presiden tahun 2019. Meski kalah, namun ia kembali dirangkul oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan demi kemajuan bangsa. Selain itu, Prabowo berjanji akan membawa Indonesia ke swasembada pangan, berdikari, serta sebagai negara besar dan maju dengan teknologi ramah lingkungan. Manakala Prabowo Gibran Koalisi Indonesia Maju menerima mandat dari rakyat, tugas utama kita antara lain adalah swasembada pangan, saudara sekalian. Kita mau menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia, saudara sekalian. Langkah Prabowo dan Gerindra ini tentu untuk merebut suara pemilih di Bali yang berjumlah 3,2 juta. Dari hasil pemilu 2019, Bali adalah lumbung suara bagi Partai PDI Perjuangan.
Partai berlambang banteng itu unggul dibanding partai-partai lainnya dengan perolehan suara 1,26 juta atau 39,3%. Kemenangan itu berbanding lurus dengan hasil pemilihan presiden 2019. Pasangan Jokowi Ma'ruf yang diusung PDIP menang mutlak di Bali dengan perolehan suara 2,35 juta atau 92%. Sedangkan rivalnya Prabowo Sandi hanya mendapat sekitar 213.000 suara atau 8%. Namun setelah hampir 5 tahun berlalu, peta politik kini telah berubah. Majunya putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo yang berujung pada ketidakharmonisan hubungan Jokowi dengan PDIP akan mempengaruhi perolehan suara pada partai. Selain itu, Jokowi Effect juga diprediksi akan meningkatkan elektabilitas terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra, RTV. Ya, sementara itu Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo ini melakukan safari politik dengan menemui kelompok seni Jatilan dan para simpatisan di Sleman, Yogyakarta. Ganjar berjanji akan menyejahterakan para seniman dengan mengembangkan kesenian Jatilan yang sempat terhambat birokrasi. Kedatangan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo langsung disambut antusias warga dan pelaku seni Jatilan di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Secara simbolis, Ganjar Pranowo juga sempat diberikan kuda lumping oleh pelaku seni Jatilan. Menurut Ganjar, kesenian Jatilan yang menjadi khas daerah perlu dikembangkan. Kesenian Jatilan merupakan seni yang bisa memberikan pesan-pesan kebaikan bagi masyarakat. Selama ini kesenian Jatilan dinilai terhalang birokrasi pemerintah. Dengan ini, Ganjar akan melakukan pengembangan kesenian yang sudah mengakar sejak zaman dahulu. Bagaimana kebudayaan bisa tumbuh dan tidak terhambat oleh birokrasi. Maka birokrasi memfasilitasi pelaku seni budayanya yang melaksanakan. Maka itu pasti akan tumbuh. Memang ada kadang-kadang budaya satire yang muncul, kritik kepada pemerintah. Maka kalau dilakukan seperti itu ya jangan baper. Berdasarkan daftar pemilih tetap yang disahkan KPU, Yogyakarta memiliki 2,87 juta pemilih. Jika berkaca pada hasil pemilu 2019, pasangan Ganjar Mahfud punya peluang besar untuk memenangkan suara di kota pelajar tersebut. Ini karena PDI Perjuangan unggul jauh dibanding partai lainnya dengan perolehan suara berkisar 654 suara. Mampukah PDIP mempertahankan posisinya dan mengamankan suara untuk kemenangan Ganjar Mahfud? Dari Sleman, Yogyakarta, Singgiaji, RTV. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ribuan pendukungnya dalam kampanye terbuka di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, di sini Anies menyoroti kondisi ekonomi masyarakat sekarang dari harga sembako yang mahal hingga lapangan kerja yang sulit. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di lapangan Karampule, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat disambut ribuan relawan dan pendukungnya. Warga menyemut mengelilingi Anies yang mencoba naik ke atas panggung. Dalam orasinya, Anies kembali menyentil kondisi perekonomian sekarang, mulai dari harga sembako yang mahal hingga lapangan kerja yang sulit. Sembako murah atau mahal? Mahal. Lapangan kerja mudah apa sulit? Sulit. Solar mudah apa sulit? Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Kita lanjutkan aja. Setuju? Tidak setuju? Tangannya sedikit yang bilang tidak. Setuju tidak? Nusa Tenggara Barat memiliki pemilih tetap sebanyak 3,9 juta pemilih yang didominasi oleh pemilih perempuan sebanyak 2 juta pemilih. Namun butuh upaya keras untuk menarik hati pemilih di provinsi ini. Pasalnya pada tahun 2019 NTB dikenal sebagai basis Gerindra. Dengan perolehan 440.000 suara, Gerindra menguasai 16% suara pemilih NTB. Hasil Pilpres 2019 pun tak jauh berbeda. Nusa Tenggara Barat menyumbang 2 juta atau 67% suara untuk Prabowo Sandi. Sangat jauh dengan 32% suara untuk Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Apakah gerangan perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan bisa mengubah arah pilihan warga Nusa Tenggara Barat? Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sofiana, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan kami. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu. Selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa.